Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi bahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab as-sabr. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-40 dari bab as-sabr. Nah, karena di sini hadisnya banyak ya, sampai nomor 53. Maka kita baca dengan ringkas fawaid-fawaidnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Di sini disebutkan wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Disebutkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan seorang dari kalian berharap agar diwafatkan, agar dimatikan karena musibah ujian yang menimpanya. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan, ya Allah wafatkanlah aku karena musibah atau ujian ini. Kalau seandainya dia hendak mau melakukannya, maka ucapkanlah doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku seandainya kematian itu lebih baik untukku. Nah, jadi seorang boleh berdoa seperti itu. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku seandainya kematian itu baik bagiku. Ya, fawaid dari hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ya, mulai dari kita baligh sampai kita nanti di alam barzakh, di padang mahsyar, itu penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menganggap ketika dia mendapatkan ujian dengan dia meninggal, dia kira ujian akan berakhir. Tidak. Bahkan di alam kubur itu ada namanya ujian kubur. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada pertanggungjawaban yang menemani kita. Amal salihkah atau amal yang tidak saleh? Fawaid yang kedua yang bisa kita ambil di sini menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Wala tai'asu min rauhillah. Tidak boleh kita berputus asa, karena harapan itu pasti ada. Ya. Fawaid yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi ketika Bapak dapat ujian yang mungkin kita sampai sekarang tidak ada gambaran penyelesaiannya bagaimana, tapi karena Allah faham, Allah mengerti bahwa si fulan mampu melewati ujian ini, maka Allah akan berikan ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di awakhir dari surah Al-Baqarah itu disebutkan, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi jangan berharap, ya Allah, sudahlah wafatkan saja aku ya Allah. Tidak. Allah faham bahwa si fulan ini sanggup menerima ujian ini. Makanya tidak boleh kita berputus asa, karena ketika seorang mendapatkan ujian, karena Allah faham hamba itu bisa melewati masa-masa sulit itu, maka Allah berikan ujian. Dan harus kita yakini juga bahwa masih ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan buru-buru berharap kematian. Masih ada anak-anak, masih ada keluarga kita, masih ada orang-orang yang menyayangi kita. Karena terkadang ini bisikan was-was ini muncul di benak kita, Pak. Dari mana? Dari syaitan. Udahlah, udah terlalu banyak dosamu, gak ada gunanya engkau taubat. Ada bisikan-bisikan begitu. Dosamu itu berulang-ulang, ngapain taubat-taubat lagi? Udah neraka tempatmu. Itu. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Ya. Maka tepis itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Udahlah mati aja. Karena beberapa orang pelaku pembunuhan misalnya. Ketika diinterogasi apa jawaban mereka? Ada bisikan-bisikan. Bunuh aja si fulan. Begitu. Itu bisikan dari syaitan. Pada ketika kita emosi, di antara kiatnya adalah wudu kita supaya amarah itu bisa diredam. Lagi berdiri duduk, lagi duduk berbaring. Jangan ikuti hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratum bisu. Di juz 13 itu disebutkan, awal juz 13. Sesungguhnya hawa nafsu itu, nafsu ammarah, senantiasa membisikkan kalian, mengajak kalian kepada perbuatan buruk. Apa perbuatan yang paling buruk? Dibisikkannya supaya si fulan itu murtad. Kalau tidak bisa, dibisiki supaya dia syirik. Kalau tidak bisa, tidak mempan bisikan itu, dibisikkan, diberikan was-was supaya dia melakukan dosa-dosa besar. Apa itu diantara dosa? Membunuh. Nah, ini pengakuan mereka. Ada bisikan-bisikan aneh. Atau orang yang mau bunuh diri tapi gagal, gitu kan? Gagal mati. Biasa pengakuannya begitu, Pak. Ada bisikan-bisikan. Maka dari itu kita harus tepis. Sering-seringlah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Dan di antara fawaid di sini dari hadis ini, jamaah sekalian, haramnya praktek bunuh diri. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, man qatala nafsahu bi syai'in minad dunya 'udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan benda yang ada di dunia ini, maka dia akan disiksa dengan benda itu pada hari kiamat. Nah, jadi boleh dia berdoa, ya Allah, seandainya hidup ini lebih baik bagiku, maka berkahilah usiaku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Seandainya kematian lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Karena dia nggak tahu mana yang terbaik bagi dia.
Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadis ini sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Ma min mayyitin yamutu illa nadim. Tidaklah mayit yang meninggal itu kecuali dia akan menyesal. Kalau seandainya dia orang yang baik, dia menyesal kenapa kurang banyak kebaikannya. Apalagi kalau dia orang yang musyi, orang yang buruk, nadima alla yakun ista'taba. Dia akan merasa menyesal kenapa dia berbuat banyak dosa-dosa dan kesalahan. Jadi orang yang wafat pasti menyesal. Sekalipun dia orang baik, dia menyesal kenapa dia tidak manfaatkan umurnya untuk ketaatan kepada Allah. Maka dari itu jangan kita berharap supaya diwafatkan segera. Juga disebutkan oleh Allah di dalam surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ya, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya dikatakan wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu an, dia mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a'i ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa beratnya ujian umat sebelum kita. Ada yang gara-gara dipaksa untuk murtad, Pak, dibentangkan tubuhnya lalu digergaji, dibelah. Dari kepalanya ini dibelah pakai gergaji besi, dipaksa untuk murtad dari agamanya. Ma yarudduhu dzalika an dini, tapi itu tidak membuat dia keluar dari agamanya. Waliyadzubillah. Jadi waktu itu Khabbab bin Al-Ard ini kan termasuk sahabat-sahabat yang di awal-awal masuk Islam. Dia dipaksa murtad oleh tuannya, dia tidak mau. Lalu itu timah itu dipanaskan, diletakkan, diceburkan ke kepala Khabbab bin Al-Ard. Dia budak. Akhirnya dia pingsan. Ketika dia siuman, dipaksa lagi untuk murtad sama tuannya. Dia nggak mau. Disiramkan lagi. Ini timah yang panas disiramkan ke kepalanya. Makanya Khabbab bin Al-Ard datang kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mintakan pertolongan kepada kita? Mintakan doa kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada kita. Jadi dengan kerendahan hatinya Khabbab bin Al-Ard mengadukan ujian-ujian yang dia terima. Dipaksa murtad seperti Bilal bin Rabah. Maka diceritakan sama Nabi, orang-orang sebelum kalian lebih berat lagi ujiannya. Ya, itulah ujian mereka. Digergaji sampai terkelupas antara daging dan tulangnya. Waliyadzubillah. Hanya apa? Hanya karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu kata Nabi di akhir, walakinnakum
tastajilun, sementara kalian masih tergesa-gesa. Ini kepada para sahabat Nabi katakan begitu, apalagi kepada kita. Artinya ujian yang kita terima itu belum ada apa-apanya, tidak ada seujung kuku dari ujian yang diterima oleh para sahabat Nabi. Konon lagi umat sebelumnya. Ini menjadi hiburan bagi kita jamaah sekalian, bahwa memang sabar itu tidak ada batasnya. Kapan batas sabar? Ketika kita meninggal. Jangan orang bilang, oh udah habis kesabaran saya ya. Nah itu nggak boleh dia bilang begitu. Sabar, adakah batasannya? Tidak. Makanya Abu Bakar pernah mendatangi orang kafir Quraisy. Karena Abu Bakar ini termasuk orang yang nggak berani mereka ganggunya. Karena Abu Bakar punya koalisi-koalisi, ya, orang-orang kafir itu segan sama Abu Bakar. Karena nasabnya tinggi dan dia dihormati, saudagar dagang. Dia datangi orang-orang kafir Quraisy. Ataqtuluna rajulan qala rabbi Allah, dia bilang. Apakah kalian mau membunuh seorang hanya karena dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Begitu. Ya. Dan itu juga yang dialami oleh ashabul ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka dibakar, disiksa, mati terduduk di parit itu lebih dari 20.000 umat manusia, terkecuali karena mereka beriman kepada Allah. Masya Allah. Ya, ini ujiannya jamaah sekalian. Allahu Akbar, Kita lanjutkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'ata al-Aqra' bin Habis 100 min al-ibil wa a'ta Uyainah bin Hisan
hisnin mithla dhalik wa a'ta nasan min ashrafil arab wa atharahum yawma idin fil qismah. Faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sirf. Thumma qala faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Thumma qala yarhamullahu Musa qad udhi bi akthar min hadha fa sabar. Fa qultu la jarama wa la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan muttafaqun alaih. Silakan Pak Doni, ada terjemahan situ? Baca terjemahan coba. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, di waktu perang Hunain Rasulullah SAW melebihkan bagian rampasan perang untuk orang-orang tertentu. Ia memberi Aqra bin Habib 100 ekor unta. Ia memberi Uyainah bin Hisan juga sebanyak itu. Ia memberi beberapa orang pemuka Arab lebih banyak dari bagian mereka yang semestinya. Seorang lelaki berkata, demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak karena Allah. Aku berkata, akan aku beritahu Rasulullah SAW. Aku mendatangi beliau dan mengabarkan kepadanya apa yang dikatakan orang tersebut. Lalu muka Rasulullah SAW berubah seperti warna tembaga. Kemudian ia bersabda, siapa yang mampu berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Kemudian ia bersabda, semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Ia disakiti umatnya lebih berat dari ini dan ia tetap bersabar. Aku berkata, pasti nanti aku tidak akan memberitahukan beliau lagi berita seperti ini. Muttafaqun alaih. Nah, jadi ini hadis jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fawaidnya bahwa semua manusia itu pasti mendapatkan celaan. Tidak ada orang yang lepas dari celaan manusia. Bahkan sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak adil. Bayangkan, Nabi Muhammad orang yang amanah, terpercaya, ya, tetap dituduh oleh orang-orang bahwa keputusan beliau tidak adil. Dan dari sinilah bibit-bibit orang-orang Khawarij itu muncul ketika menganggap pemerintahnya tidak adil, amirnya, pimpinannya tidak adil. Makanya dikatakan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ada dua ciri besar orang-orang Khawarij itu. Yang pertama, mereka adalah orang yang suka memponis kafir kaum muslimin. Ya. Orang yang suka memponis kafir pelaku dosa besar. Langsung, tidak ada uzur bagi mereka, langsung dikatakan kafir. Orang yang memponis kafir pelaku dosa besar. Yang kedua, orang yang suka menghasut kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintah. Ini ciri besar, dua ciri besar orang-orang Khawarij. Termasuk dalam hadis ini dia menuduh Nabi tidak adil, mengajak orang-orang untuk memberontak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kata Nabi, kalau seandainya keputusan Allah dan Rasulnya tidak adil, lalu siapa lagi yang bisa berlaku adil? Itu diantara fawaidnya. Yang kedua, ini menjelaskan tentang dahsyatnya perang Hunain. Jadi perang Hunain itu peperangan antara kaum muslimin setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, itu tahun 8 Hijriah. Setelah kaum muslimin menguasai kota Makkah, sudah dihilangkan itu patung-patung yang ada di Ka'bah, maka terjadilah perang Hunain. Di mana ini terjadinya perang Hunain? Di Taif. Waktu itu kan orang Taif tidak mau masuk Islam, maka kaum muslimin memerangi orang-orang Taif di Hunain. Jumlah orang kafir waktu itu 12.000 pasukan.
Kaum muslimin yang dari Madinah 10.000 ditambah 2.000 kaum muslimin yang mu'allaf dari Makkah. Jadi seimbang ya. Tapi kali ini jumlah kaum muslimin banyak. Biasanya kan ya timpang ya Pak ya. Ini 12.000 lawan 12.000, dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dengan catatan kata para ulama ya, ada tertawan dari orang-orang Taif sekitar 6.000 orang, dan ada sekitar 70 orang yang tewas. Kaum muslimin yang tewas cuma sekitar 12 orang. Dan Nabi Muhammad di situ memberikan arahan-arahan kepada kaum muslimin. Ya, makanya dapat di sana ghanimah, banyak harta. Banyak dapat harta rampasan perang. Itu dibagi-bagi sama Nabi SAW sesuai dengan ketetapan Allah. Dan ada yang merasa pembagian Nabi itu tidak adil. Waliyadzubillah. Ya. Nah, jadi ini bibit-bibit pemahaman Khawarij itu di situ, menganggap pemerintah ini tidak adil. Ya kalau dicari selipnya pasti dapat. Pasti ada kekurangannya. Ya. Atau dia mengkompori, menghasut massa untuk menjelek-jelekkan pemerintah, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat. Baik. Kemudian juga jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, di antara fawaid daripada hadis ini adalah betapa besarnya kesabaran Rasulullah. Lihat dalam surah Al-An'am ayat 34 dikatakan, dalam Al-An'am ayat 34, fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Para nabi itu bersabar ketika mereka didustakan. Dikatakan penyihir, dikatakan majnun. Ya. Mereka sabar. Wa udhu, dan mereka mendapatkan gangguan. Sampai setelah itu datanglah pertolongan dari kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya adalah kisah-kisah umat terdahulu itu menjadi tauladan bagi kita. Ya, bahwa orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi akan mendapatkan cemoohan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang yang beriman itu melintas di kalangan orang-orang kafir Mekah, yataghamazun, mereka saling mengerdipkan mata. Tengok itu. Bapak pun mungkin pernah digituin kan? Tengok sih belum jenggot dia. Tengok itu udah mulai cingkrang. Dikatakan sekedar kedipan mata itu celaan. Nah, ya tengok itu. Asal sholat ke masjid aja dia udah sesat kayaknya dia. Coba. Yang tidak ke masjid tidak dikomentarin. Justru orang yang sholat ke masjid rutin berjamaah malah dianggap udah lain ajaran kawan itu. Padahal gara-gara sholat ke masjid. Coba. Nah, begitu istri, begitu keluarga muslimah, seorang muslimah memakai pakaian syar'i, dapat kerdipan mata. Tengok. Udah mulai bau surga dia kan. Ada. Dan inilah jalannya orang-orang yang mengikuti jalan para nabi. Kata Allah dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka umat-umat terdahulu menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Maka kita harus pertebal kesabaran kita. Udah biar aja. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada misalnya orang-orang yang mengerdipkan mata, mereka menggosip, berghiba, udah tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita tanggapin, biarkan saja. Itu sebagai transfer pahala bagi antum kalau antum bersabar. Ya, hadis yang berikutnya dikatakan, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'izama al-jazaa'i ma'a 'izamil bala
wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukh rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sepertinya ke depan boleh juga kalau Bapak mau setoran hadis arba'in ini. Ya. Insyaallah jam 9:30 kita ready di sini. Siapa yang duluan datang mau setoran boleh. Ya. Tapi nggak kewajiban ya, nanti jadi nggak datang jadi. Baik ya. Karena ini menarik ya, Masya Allah. Di awal pertama kita bab ikhlas ada sekian hadis ya, bab taubat ada sekian hadis, kemudian bab as-sabar ya. Besoknya kita masuk bab as-sidq tentang kejujuran ya, kebenaran. Dikatakan apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah percepat balasan dosanya di dunia ini. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, ditahan balasan atas dosanya itu nanti diberikan pada hari kiamat. Sesungguhnya besarnya ujian, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai sekelompok kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang benci dengan ujian itu, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua ketetapan dan takdir itu milik Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 18 dikatakan, "Innallaha yaf'alu ma yasha." Sesungguhnya Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian dari hadis ini, manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan, dari maksiat dan kekhilafan. Tidak ada di antara kita yang sepanjang tahun sholatnya sempurna, pahalanya 100%. Tidak ada. Pasti kita ada kekurangannya. Pasti kita pernah melakukan maksiat dan dosa. Banyak taksir dan kekurangan. Ya. Maka apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba ini atas dosa-dosa kesalahan yang dia lakukan, Allah segerakan balasannya di dunia ini. Dengan cara apa? Kata para ulama, imma bimalihi. Misalnya Allah berikan ujian terhadap hartanya. Lihat bagaimana saudara-saudara kita yang terkena musibah itu, Pak. Luar biasa, Pak. Sampai tanah itu menutupi rumah mereka. Bahkan ada beberapa kampung itu hilang. Waliyadzubillah. Ketika kita bahas kemarin surah Az-Zariyat tafsir di juz 27, itu kan ada kejadian bangsa Sodom dari 4 atau 5 desa itu yang ditenggelamkan, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang roji itu di daerah Jordan sana, Laut Mati. Dibalikkan. Nah, sekarang saudara-saudara kita mendapatkan ujian. Sekejap mata rusak, habis rumahnya, hangus, tenggelam, bahkan tertimbun rumahnya, kendaraannya habis, Pak. Ada yang selain curhat begitu ya, saya sudah bekerja puluhan tahun membangun rumah ini, membeli kendaraan, perabotan rumah, dalam sekejap mata ketika Allah sudah katakan kun fayakun, hilang semua. Kan kita lihat tuh, sampai sepeda motor itu tinggal stangnya aja yang kelihatan, selainnya tertutup tanah. Maka terkadang Allah memberikan balasan atas perbuatan kita dengan Allah berikan ujian terhadap harta kita. Bahkan di daerah Garoga Tapanuli sana, satu kampung tuh hilang, hanyut rumahnya semua. Ya Allah. Ya. Jadi memang begitulah kalau Allah sudah berikan ujian. Akibat ulah tangan manusia. Kalau sudah terjadi ujian, semuanya terkena musibah. Tidak lagi dilihat mana yang zalim, mana yang tidak zalim. Akibat ulah tangan sebagian orang, akhirnya musibah itu datang merata. Dan memang di bulan-bulan Desember akhir tahun ini sering terjadi musibah. Ingat tsunami Aceh, ya kan? Juga di bulan Desember.
kita tidak salahkan manusianya, tapi ada itu kaitan dengan dosa-dosa kita. Baik itu sebab syar'i, baik sebab kauni. Sebab syar'i misalnya kita husnuzan Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan ujian itu. Sebab kauninya misalnya ini karena ulah tangan manusia. Ada yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, menebang pohon ilegal misalnya kan. Akhirnya terjadilah bencana alam, waliyadzubillah. Atau bi ahlihi, dia juga mendapatkan ujian dari jalur keluarganya. Ada anaknya misalnya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian itu apa? Sebagai balasan atas maksiat dan dosa-dosa kita, bisa jadi. Atau Allah berikan ujian terhadap diri seorang hamba itu. Ya, apa tujuannya? Tukaffirus sayyi'at. Tujuannya adalah agar dikurangi dosa-dosa hamba tersebut. Ya, mengurangi dosa-dosanya. Maka bahaya kalau seandainya seorang terus bermaksiat, tapi terus dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Berarti bisa jadi nanti dia mendapatkan balasannya itu di akhirat. Waliyadzubillah. Maka beruntung sebenarnya ketika seorang sebelum dia meninggal dia sakit misalnya. Sempat Allah Subhanahu wa atau sempat seorang hamba ini bertaubat sehingga Allah ampuni dan kurangi dosa-dosa dan kesalahannya. Yang bahaya itu kalau mautul faj'ah, mati secara tiba-tiba. Tak sempat dia mungkin merenungi dosa-dosa dan kesalahan. Fawaid yang berikutnya jamaah sekalian, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Makin berat ujian kita, berarti makin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Lihat siapa yang paling berat ujiannya? Nabi Muhammad. Ya. Kalau dulu mungkin kita anggap kayak kaum Sodom itu sulit kita bayangkan ya Pak ya. Sulit kita membayangkan. Walaupun kita percaya, kita imani itu. Tapi melihat musibah yang ada sekarang, ya sampai atapnya kan Pak. Tanah itu masuk ke dalam rumahnya semua. Berarti beginilah mungkin bahkan lebih dahsyat yang dialami oleh umat sebelum kita. Masya Allah. Sampai-sampai laut mati itu karena kadar garamnya itu lebih tinggi, kabarnya ikan-ikan pun nggak bisa hidup di situ kan? Nggak bisa. Tumbuhan pun nggak ada yang bisa hidup. Masya Allah. Ini ujiannya. Masya Allah. Jadi berikutnya juga wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Di antara fawaidnya, apabila Allah mencintai sekelompok kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Jadi ujian itu tidak selalu tanda murkanya Allah. Tanda sayang Allah itu juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa selanjutnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa yang paling ikhlas? Siapa yang paling mutaba'ah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan terkadang ketika ada yang mendapatkan ujian, itu tidak membuat dia sadar. Sudah dapat ujian, masih saja pungli. Waliyadzubillah. Sudah dapat ujian, malamnya bergadang main judi. Ada yang seperti itu. Sudah dapat ujian, masih saja tidak mau sholat. Ya. Dan ini ada yang demikian, waliyadzubillah. Jangankan ujian terhadap orang lain, ujian yang terhadap dirinya sendiri saja tidak membuat dia sadar, tidak mengambil iktibar pelajaran. Masya Allah. Ya. Tapi tetap fitrah manusia itu sebagai umat Nabi Muhammad tak bisa dibohongi. Ketika mendapatkan ujian, kemana mereka larinya? Ke masjid juga larinya. Larinya ke masjid, kumpulnya ke masjid. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang tidak muslim,
fitrah itu tidak bisa dibohongi. Dan masih saja ada yang belum mendapatkan hidayah sekalipun sudah mendapatkan ujian demi ujian. Masya Allah. Jadi kita harus lihat dari dua sisi. Pertama, ujian itu sebagai peringatan bagi kita. Yang kedua, ujian itu juga sebagai tanda sayang Allah kepada kita. Ujian itu bisa saja disebabkan maksiat-maksiat, kesyirikan, dosa-dosa, ya, nyanyi-nyanyian yang sudah mulai dianggap halal, dinormalisasi bagi orang. Sisi lain, ujian itu, bencana alam itu juga disebabkan ulah tangan manusia, kan? Nah, jadi itu dia jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga disebutkan hadis Abu Talhah, ini sangat panjang ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni. Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu as-sabi huwa askanu ma kana. Fa qarrabat ilayhi al-'asha fa ta'asha. Thumma asaba minha falamma faragha qalat waru as-sabi. Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Faqala a'arrastumul laylah? Qala na'am. Qala Allahumma barik lahumā. Fawaladat ghulaman faqala li Abu Talhah ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamarat. Faqala ama'ahu syai'un? Qala na'am, tamarat. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa madaghaha. Thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabi. Thumma hannakahu wa sammahu Abdullah, muttafaqun alaih. Ya, jadi di sini disebutkan azan ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum, dari Anas bin Malik. Dia mengatakan ada putra dari Abu Talhah yang mengadu, lalu keluarlah Abu Talhah. Jadi putranya sakit, Abu Talhah keluar. Kemudian faqubidas sabi. Coba baca Pak Doni biar lebih ringkas. Baca artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talha mempunyai seorang anak yang sedang menderita sakit, tapi ia tetap pergi ke daerah yang jauh. Dalam pada itu anaknya meninggal. Pulangnya Abu Talha dari bepergian, ia berkata, bagaimana anakku? Ummu Sulaim, ibu si anak berkata, saat ini dia lebih tenang dari sebelumnya. Lalu ia hidangkan makan malam hingga Abu Talha pun melahapnya. Kemudian ia menggauli istrinya. Ketika telah selesai, istrinya berkata, anak kita telah meninggal. Di pagi hari Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW dan mengabari beliau. Rasulullah SAW bersabda, apakah tadi malam kalian seperti pengantin baru? Ia berkata, ya. Beliau bersabda, ya Allah, berkahilah keduanya. Setelah itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Abu Talha berkata kepada Anas, bawalah anak ini ke hadapan Nabi. Dan Abu Talha membekali Anas beberapa biji kurma. Ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, apakah kamu membawa sesuatu? Ia menjawab, ya, beberapa biji kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengambil beberapa biji kurma dan mengunyahnya. Lalu beliau ambil dari mulutnya, kemudian diletakkan di mulut bayi dan digosokkan ke langit-langit mulut si bayi, serta diberi nama Abdullah. Muttafaqun alaih. Nah, jadi hadis ini jamaah sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, pertama, kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Padahal putranya meninggal, tapi kesabarannya luar biasa. Ya, sampai dia tetap bersikap dengan baik kepada suaminya. Ya, jadi ini kaitannya dengan bab as-sabr. Kemudian juga di antara pelajaran dari hadis ini adalah tidak mengapa seseorang bersikap demikian kepada suaminya selama dia lihat ada maslahatnya. Artinya dia dahulukan
melayani suaminya, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Talhah. Pelajaran yang berikutnya juga, disyariatkannya melakukan tahnik. Apa itu tahnik? Ketika seorang punya anak bayi atau cucu, gitu ya, maka dia bawa cucu ini kepada siapa misalnya? Bisa kepada seorang alim di kampung itu, seorang syekh atau seorang ustadz. Bawa kurma, dan kurma ini kita kunyahkan, dikunyahkan sama ustadz tersebut atau kakeknya juga boleh. Baru setelah halus dimasukkan ke mulut bayi, sikit aja ke langit-langit mulutnya. Itu namanya tahnik. Ya, jadi kan ketika punya anak, mungkin kalau punya anak yang berikutnya ya, karena yang sekarang ini mungkin sudah lewat. Atau punya cucu lah, kalau punya cucu nanti, jangan lupa tahnik ini. Kurma sikit aja, setengah misalnya kan, kunyah-kunyah kan, orang masukkan ke mulut bayi, sikit aja. Jangan bulat-bulat itu masukkan, bahaya. Sikit tahnik. Baru di hari ke-7 ya, kita sudah buat akikah, itu disunnahkan. Tapi awal lahir udah boleh dikasih nama. Karena di sebagian masyarakat ada keyakinan suka 40 hari baru boleh dinamain. Ya, sebelum 40 hari namanya Ucok atau Butet. Atau kalau Ujang sama apa? Asep ya. Apa lagi perempuannya, Pak? Nyai ya. Kalau Aceh apa? Agam. Apa perempuan? Cut ya, mungkin ya. Katanya nggak boleh dinamai kecuali setelah 7 hari atau setelah 40. Di awal itu boleh. Ini dalilnya. Ketika Abu Talha istrinya baru melahirkan, langsung dikasih nama Nabi Abdullah. Dan di antara fawaidnya juga jamaah sekalian, jadi hari pertama kita tahnik, gitu ya. Hari ke-7 disyariatkan akikah. Ini yang paling afdal. Anak laki-laki 2 ekor kambing dipotong, 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Baru diberikan nama, baru cukur rambutnya ya. Cukur rambutnya, baru ditimbang. Berapa gram? 2 gram, 3 gram, baru 3 gram tuh hargakan ke perak. Misalnya 1 gram perak 50.000. Rambut anak tadi 3 gram, berarti 150.000. Kan 3 gram kali 50.000 ya, 3 kali 50, 150. Sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi gimana Ustaz? Kalau belum pernah dikerjakan itu, boleh nggak sekarang dikerjakan? Kalau untuk nyukur rambut nggak bisa, Pak. Ya. Nanti kalau ada anak lagi, kalau ada cucu silahkan. Tapi kalau akikah silahkan sekarang boleh. Walaupun anak kita sudah dewasa, sudah baligh, silahkan akikah. Ya, itu syariatnya, itu sunnahnya. Dan Nabi melakukan itu untuk cucunya. Artinya seorang kakek boleh mengakikahkan cucunya. Karena waktu itu Fatimah dan Ali tidak memiliki kecukupan harta untuk akikah Hasan dan Husain. Maka Nabi yang membelikan kambing untuk mereka. Wa kana as-sahabatu yaf'aluna hadza idza wulida lahum aulad banun aw banat ja'u bihim ila Rasulillah wa ja'u bit-tamarat ma'ahum min ajli an yuhannikahu. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka punya anak, mereka bawa ini kepada Nabi untuk ditahnik. Tapi tidak mesti kepada, para ulama mengatakan boleh yang mentahnik bapaknya, boleh juga kakeknya, atau misalnya kebetulan ada ustadz yang menjenguk, mintakan sama ustadz untuk mentahnik, gitu ya. Nah, dan di antara fawaid daripada hadis ini, buah dari kesabaran, Allah karuniakan kepada Abu Talhah anak yang banyak setelah itu. Atau dalam riwayat dikatakan bahwa ketika ketika dibawakan anak tadi, Nabi mendoakan. Ya. Nabi mendoakan, di antara doa-doa yang disyariatkan itu bisa kita bilang barakallahu fil mauhubilak. Ya, situ aja bisa.
Atau semoga Allah memberkahi anak yang Allah anugerahkan kepadamu. Maka Abdullah ini tadi, anak dari Abu Talha, punya anak sekitar 9 orang. Semuanya itu mereka hafiz Al-Quran, akibat dari doa Nabi SAW. Di sini juga dalil yang menyebutkan bahwa disunnahkan atau mustahab seorang memberi nama anaknya Abdullah atau Abdurrahman. Ya, tapi riwayat yang mengatakan khairal asma'i ma hummida wa ubbida itu hadis yang tidak ada asal usulnya. Sebaik-baik nama yang ada Ahmad atau Muhammadnya atau ada yang Abdullahnya, itu hadisnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Tapi boleh seorang beri nama anaknya Abdullah dan Abdurrahman, itu ada hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nah, dan juga seorang diperbolehkan memberikan nama anaknya Harith atau Hammam, ya pakai H besar ya, Hammam, himmah, semangat. Jangan pakai H kecil. Itu lain namanya. Hammam itu artinya semangat, orang yang memiliki semangat yang kuat. Ya. Haris itu bermakna pekerja keras. Pakai tha, Harith. Kalau Haris pakai sad, itu orang yang menjaga ya, satpam bisa juga itu. Haris. Tapi intinya beri nama anak yang baik maknanya. Nah, itu dia jemaah sekalian. Yang terakhir, hadis yang sebelumnya juga dikatakan di sini, di antara fawaid daripada hadis yang disebutkan tadi adalah bolehnya kita bertabarruk kepada Nabi selama Nabi masih hidup. Makanya para sahabat mengambil sisa air wudhu Nabi, tabarruk kepada Nabi, dan ini kekhususan Nabi. Tidak boleh dikiaskan kepada orang lain. Ya, ada yang mengambil keringat Nabi SAW, mereka bertabarruk, mengambil barokah dengan sisa wudhu Nabi, keringat Nabi, ya. Tetapi ini merupakan kekhususan Nabi SAW. Setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi para sahabat yang bertabarruk dengan tanah kuburan Rasulullah atau yang lainnya. Nah, jadi ini jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir dikatakan dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Muttafaqun alaih. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bergulat, tetapi orang yang hebat itu adalah yang dapat menahan emosinya, amarahnya ketika dia sedang marah. Ya, ini diantara faidahnya adalah tercelanya sifat suka marah. Hati-hati. Maka ini bisa dikurangin ya. Jangan orang beralasan saya memang emosian, tidak bisa. Dia harus bisa kurangi, bisa. Makanya ketika ada orang yang pernah minta wasiat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini." Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan marah. Karena Nabi tahu yang datang ini adalah orang yang emosional, pemarah. Maka nasihat Nabi, la taghdab. Berarti kalau dia tidak pemarah, berarti dia orang yang penyabar. Ini kita biasakan. Ya. Dan juga dikatakan juga makna ini, laisal qawiyyu fis sur'ati alladhi yuksiru sur'an nas. Bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat itu yang bisa mengalahkan manusia, bisa berkelahi, bukan itu yang hebat. Tapi yang hebat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Karena amarah sesaat itu bisa membuat seseorang melakukan dosa-dosa. Maka dari itu perbanyak ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin
Demikian yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Nanti untuk pertanyaan boleh kita diskusikan nanti. Ya, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.